Ya, tadinya saya tidak mau karena kan mungkin biayanya pasti nambah banyak. Mungkin kalau nggak dibangun setahun, 2 tahun, mungkin rumah kami itu roboh. Kadang dulu juga pernah pulang kerja itu kan seng tuh terbang. Kalau hujan keterocohan, kalau panas ya luweh-luweh kepanasan. Banyak sekali masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak, sehingga dengan adanya program BSPS ini kita bisa bantu masyarakat secara konkret. Ada orang yang kayak Pak Nasarudin masih untung, dia punya ada cadangan uang yang dia akan bangun, ada BSPS tinggal nambah. Tapi ada orang yang mohon maaf betul, yang kemiskinnya ya memang betul miskin, untuk makan sehari-hari aja nggak bisa, jangan nyimpan. Nah, di sini negara harus hadir. Di tengah upaya pemerintah menekan angka kemiskinan, tantangan besar masih dihadapi bangsa Indonesia. Berdasarkan data terbaru, sekitar 24 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Di balik angka tersebut, terdapat jutaan keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, termasuk memiliki tempat tinggal yang aman dan layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS digadang-gadang menjadi jawaban pemerintah bagi banyak warga yang masih tinggal di rumah tak layak huni. Pada tahun 2026, program ini mengalami peningkatan anggaran yang sangat signifikan. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 8,9 triliun rupiah untuk membantu pembangunan dan peningkatan kualitas 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat lebih dari 7 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Harapannya sederhana, mengubah rumah yang rapuh menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak. Komisi 5 DPR pun berulang kali mengingatkan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan pengawasan ketat agar bantuan tepat sasaran dan tidak berubah menjadi ajang mencari keuntungan. Seperti apa pelaksanaan program bedah rumah di lapangan? Apakah program BSPS ini telah tepat sasaran, bebas dari pungutan liar, serta tak berbelit administrasi? Anggota Komisi 5 DPR, Edi Purwanto, turun langsung ke Muara Bungo, Jambi, untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta tidak terjadi pungutan liar terhadap calon penerima manfaat. Program yang saya luncurkan, saya pastikan tidak ada masalah. Saya pastikan harus selesai. Jangan sampai siapapun memotong serupiah pun anggarannya 20 juta. Kalau memang atapnya saja rusak, sudah atapnya sudah selesaikan gitu loh. Kemudian ternyata lantainya masih lantai tanah, ya udah lantai tanahnya kita selesaikan. Karena kalau udah lantai tanah kan urusannya dengan kesehatan. Muara Bungo, daerah yang dikenal sebagai kota lintas, namun memiliki akses jalan yang kurang memadai. Beberapa dusun di wilayah ini sempat teridentifikasi memerlukan intervensi percepatan pembangunan. Di kawasan yang didominasi perkebunan karet dan kelapa sawit ini, sebagian besar warga menggantungkan mata pencaharian sebagai petani dan buruh kebun. Nasrudin dan Sukiem merupakan warga Kabupaten Bungo yang selama bertahun-tahun menempati rumah dalam kondisi tidak layak huni. Kondisi ekonomi membuat keduanya harus pasrah tinggal di rumah beratap seng rapuh dan bocor kala musim hujan datang. Belum lagi ruangan yang pengap serta kondisi dinding rumah yang sudah rapuh. Kadang dulu juga pernah pulang kerja itu kan seng tuh terbang. Malam-malam tuh sama kakak saya tuh kan benerin. Dan kalau hujan tuh pada bocor masangnya, Mas. Ini bolong. Keadaanku rumahku yang sudah rapuh, reot. Kalau ada angin, sengnya terbang semua. Aku ambilin, aku lempar, aku timpo pakai batako. Kalau hujan keterocohan, kalau panas ya luweh-luweh kepanasan kayak masuk oven. Kedua warga Kabupaten Bungo ini berharap mendapatkan bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka agar menjadi lebih layak huni dan nyaman ditempati. Karena sekarang musim itu kan angin kencang, hujan juga enggak. Di sini sangat kencang sekali. Ibaratnya
semoga cepat terbangun rumah saya, Mas. Supaya rumah aku itu diberi bantuan supaya kokoh dan anak cucuku bisa tidur nyenyak. Komisi 5 DPR menegaskan tak cuma pemerintah pusat, peran pemerintah daerah serta fungsi pengawasan diperlukan untuk keberhasilan program BSPS. Silakan ada yang usul, monggo. Silakan Bu. Saya mau bilang sama Pak Edi. Apa? Saya seorang janda, rumah kami sudah reot. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Aku mohon material cepat diturunkan, biar cepat jadi. Maka koordinasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota itu sebuah keharusan. BSPS ada 400.000 yang memang kita sepakati untuk masyarakat seluruh Indonesia. Dalam konteks ini tentu kami Komisi 5 selain mengajukan program juga mengawasi. Karena fungsi pengawasan bagaimana keuangan negara itu prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel itu sangat penting. Selain berkomitmen melakukan pengawasan, Komisi 5 DPR juga memastikan penerima bantuan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Dan kita lihat misalnya dari unsur atapnya kena, kemudian dari dindingnya kena, lantainya juga kena. Dan rumah seperti ini sudah sangat layak untuk dibedah. Dan tidak ada alasan bagi pendamping untuk mempersulit ini. Program BSPS tahun 2026 di Kabupaten Bungo mencakup lebih dari 100 usulan rumah. Kalau untuk yang usulan Pemda, itu ada 108 ya usulan Pemda. Menjadi tantangan tersendiri ya, memang banyak kendala di lapangan. Ya mungkin butuh penyesuaian. Kalau kami otomatis berteruskan ya dari kondisi masyarakatnya ya. Ya keadaan rumah, kemudian dari mata pencahariannya mereka. Artinya disurvei langsung? Ya langsung kami survei. Kami melibatkan langsung Dinas Perkim, koordinasi dengan Dinas Sosial, ya, dan otomatis kita perintahkan juga camat untuk mendampingi. Data dari Badan Komunikasi Pemerintah hingga awal Juni 2026, progres program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS telah mencapai 13,51% dari target 400.000 rumah. Seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni ditargetkan selesai pada Oktober hingga paling lambat November 2026. Ya sebenarnya kan kita paham situasi keuangan negara sekarang sedang terkontraksi sedemikian rupa. Maka prinsip efektif, efisiensinya digunakan oleh yang semangat kita luncurkan bersama, yaitu dengan uang 20 juta yang kita berikan kepada masyarakat, pastikan rumah ini betul-betul jadi. Permen, Kepmen sudah ada, standarisasi hidup layak seperti apa, termasuk rumah yang layak huni itu penting bagi kita semua. Ketika kita bisa memerdekakan rakyat kita dengan rumah yang layak huni, maka 1 poin kemiskinan itu bisa tertangani dengan baik. Menanggapi masih adanya rumah tidak layak huni yang terkendala administrasi, Komisi 5 DPR meminta penerapan prinsip reward and punishment dalam pelaksanaan program bantuan perubahan demi menjamin keadilan dan ketepatan sasaran. Kalau memang ada yang oknum seperti itu, harus diusut, harus berikan punishment. Mohon maaf ya, ASN atau siapapun yang petugas itu ya diproses. Sehingga memang jangan sampai sekali lagi uang negara yang peruntukannya betul-betul untuk orang yang tidak punya, orang yang memang harus mendapatkan bantuan, kita alih ke tempat lain, menurut saya itu berdosa. Keberhasilan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga ketepatan sasaran dan kehadiran negara bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perubahan swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Jumlah rumah yang ditargetkan untuk direnovasi meningkat tajam dari sekitar 45.000 unit menjadi 400.000 unit. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menilai peningkatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan jutaan rumah tidak layak huni di Indonesia. Per 5.000 melompat jadi 400.000.
Tentu itu adalah goodwill yang luar biasa dari Bapak Presiden yang setuju bahwa 26,9 juta yang punya rumah tapi tidak layak huni itu diintervensi, dan itu sejalan dengan teman-teman Komisi 5. Makanya 80% lebih anggaran kami adalah buat renovasi rumah. Artinya konsistensi itu kita jaga. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR Edi Purwanto menilai masih banyak warga di Kabupaten Muaro Bungo yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memerlukan bantuan dari pemerintah. Kemiskinan ini menjadi sesuatu yang penting. Di Jambi cukup besar. Kemiskinan ekstrim juga masih cukup besar. Yang miskin ekstrim juga masih besar. Jadi tanggung jawab kita ke sana. Bagaimana negara hadir ke situ, mengurai. Dan menurut saya ego sektoral antara bupati, wali kota, gubernur harus kita kesampingkan dulu. Jangan gengsi. Oh, seharusnya ini betul ada dapat bantuan. Oh enggak, punya saya sudah nggak ada orang miskin, nggak boleh. Ini berdosa seorang pemimpin seperti ini. Sampaikan apa adanya. Muhammad Sahid, warga Kabupaten Bungo, merupakan salah satu penerima manfaat program PSPS dari Kementerian Perubahan dan Kawasan Permukiman. Meski sempat menolak karena menganggap bantuan tersebut dapat membebani kondisi finansialnya, Sahid akhirnya menerima karena berharap dapat memiliki rumah yang layak huni. Ya banyak bocor, terus papannya banyak dimakan rayap. Ya mungkin sebenarnya nggak layak itu dinamakan rumah. Dikarenakan ya saya pengen punya rumah yang layak bisa ditempati. Akhirnya datanglah PSPS ini menawarkan. Tadi setelah melihat dua rumah yang baru akan mendapat bantuan BSPS, dan sekarang akan kita lihat tahun kemarin baru saja mendapat bantuan dan sudah dilaksanakan pembangunannya. Apakah pembangunan sesuai dengan skema yang telah diputuskan? Apakah rumah ini betul-betul menjadi layak huni, menjadi rumah yang nyaman bagi penghuninya? Kita lihat. Assalamualaikum. Sahid mengaku terbatasnya bantuan dalam program bedah rumah justru mendorong semangat gotong royong atau swadaya masyarakat. Menurut jenengan, harapan jenengan apa? Harapannya ke depannya saudara-saudara kita yang memang masih kurang mampu, mohon untuk bantuannya. Nah, program ini menurut jenengan bagus, dilanjutkan terus nggak? Dilanjutkan. Wah, mau dihentikan dilanjutkan? Lanjutkan. Oh, lanjutkan terus gitu seperti itu kan. Karena program udah lama ya. Jadi artinya hari ini mungkin nominanya kalau bisa ditambah gitu kan. Selama proses pendaftaran hingga penyelesaian renovasi rumah, Sahid mengaku hanya mengalami kendala terkait pengiriman material yang sempat terhambat. Tidak ada. Karena cuman syaratnya fotokopi KK sama KTP aja. Kendalanya kiriman material agak telat dulu memang. Penerima manfaat program bantuan stimulan perumahan swadaya juga dirasakan oleh Nasrun. Sebelum menerima manfaat, Nasrun mengaku rumahnya sudah tidak layak untuk ditinggali. Sangat memprihatinkan, Mas. Betul itu, memprihatinkan sekali. Sudah agak condong. Nasrun, seorang buruh lepas, sempat menolak bantuan tersebut karena menganggap besarnya pengeluaran saat renovasi rumah tidak seimbang dengan besar bantuan PSPS. Minimal kalau bikin rumah itu persiapan setidak-tidaknya harus di kantongnya ada 50-an juta. Makanya kami dari awalnya kan menolak. Selain mendapatkan bantuan dari masyarakat sekitar, Nasrun juga membuat batako sendiri untuk membangun dinding rumah. Lambatnya pengiriman material juga menjadi penghambat dalam proses renovasi. Aturannya Desember itu rampung, akhirnya mundur sampai Januari. Kan waktu itu kan terbatas, Mas. Dibatasi cuma 45 hari. Ya saya kebingungan bikin batako, bikin apa, saya sendiri bikin. Oke, monggo Pak Nasrun. Aduh. Wih, rumahnya beda dengan kemarinnya. Waduh, sudah bagus.
Ya. Ya, alhamdulillah ya. Gimana Surun? Sudah nyaman? Ya alhamdulillah nyaman, Pak. Oh. Sekarang kekurangan apa lagi, Pak? Ya ini kan kalau di atas kan Atas ya. ya sampai atas Atapnya lantai ya. ini Tapi belum juga. ini kan sudah fungsional lah ya, Ya, sudah yang penting nggak jelas bocor lagi sekarang, ya. ya, sudah bisa ditempati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Komisi 5 DPR meminta pemerintah memastikan tidak ada kebocoran atau pemotongan bantuan sehingga seluruh anggaran dapat diterima utuh oleh masyarakat. Untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program PSPS, Komisi 5 DPR membuka berbagai jalur pengaduan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga organisasi kemasyarakatan. DPR juga menyiapkan rumah aspirasi untuk menerima laporan terkait ketidaktepatan sasaran maupun dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Makanya kita koordinasi dengan pemerintah paling bawah. Ada RT, ada RW, ada Babisa, ada Babin Kaptipmas, ada juga BPD. Si rumah aspirasi itu terbuka 24 jam untuk aduan, masukan-masukan. Oh, ternyata nggak tepat sasaran, langsung kita tidak lanjut. Ini ternyata mohon maaf Pak, ini kurang sedikit semennya Pak. Ya udah kita koordinasi. Sementara terkait kekhawatiran bantuan PSPS sebesar 20 juta rupiah masih belum memadai untuk mewujudkan rumah layak huni. 20 juta itu ya mohon maaf kok bisa 30 juta lah. Karena ada beberapa masyarakat yang betul-betul nggak punya. Pendapatannya di bawah UMR betul gitu kan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin gajinya cuma 1 juta, mungkin gajinya 1,5 juta. Ini nggak cukup. Karena sekali lagi ada orang yang kayak Pak Nasaruddin masih untung. Dia punya ada cadangan uang yang dia akan bangun, ada BSPS tinggal nambah. Tapi ada orang yang mohon maaf betul, yang kemiskinnya ya memang betul miskin. Untuk makan sehari-hari aja nggak bisa, jangan nyimpan. Nah di sini negara harus hadir. Program BSPS bukan hanya membangun rumah, tapi juga meningkatkan kualitas hidup, kesehatan keluarga, memperkuat ketahanan sosial, serta menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional. Ketika rumah menjadi layak, keluarga menjadi lebih kuat, dan Indonesia menuju kesejahteraan yang merata.